Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nangkai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat.
Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia, jelasnya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia, jelasnya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia, jelasnya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia, jelasnya. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda pantai selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi. Tuturnya, Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo, epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawai Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng laut Filipina. Dikutip dari kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust.
Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024. Tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur,
Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi, getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust Mentawai Siberut 8,9 magnitudo. Gempa megatrust disebut tinggal menunggu waktu. Selain dua megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut, Indonesia juga dikelilingi oleh banyak titik megatrust lain. Berikut daftar zona megatrust yang ada di Indonesia. Ada 16 titik megatrust yang mengelilingi Indonesia, di antaranya Aceh Andaman, Nias Simelu, Kabupaten Batu, Mentawai Siberut, Mentawa Pagai, Enggano, Selat Sunda Banten, Selatan Jawa Barat, Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Dikutip dari Kompas.com, 2018 disebutkan zona megatrust terbentuk ketika lempeng samudera bergerak ke bawah, menujam lempeng benua dan menimbulkan gempa bumi. Zona megatrust di Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak jutaan tahun saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan. Karena menjadi wilayah sumber gempa, zona ini dapat memunculkan gempa bumi dengan berbagai magnitudo dan kedalaman. Meski memiliki potensi menimbulkan gempa besar, tapi zona megatrust juga kerap menimbulkan gempa berkekuatan kecil. Berdasarkan kajian kegempaan, setiap zona megatrust tersebut memiliki potensi gempa yang berbeda. Selain itu, tidak setiap gempa megatrust menimbulkan tsunami. Meski begitu, bukan tidak mungkin tsunami terjadi akibat gempa megatrust. Intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis, 15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrust Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrust ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrust tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrust terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada intensitas gempa bumi di Selat Sunda Pantai Selatan Jawa di Kabupaten Bayah Banten dan Sukabumi Jawa Barat terus meningkat. Peningkatan intensitas gempa bumi ini terjadi mulai 14 Agustus hingga Kamis, 15 Agustus 2024. Dalam periode itu, tercatat terjadi gempa susulan sebanyak 50 kali, adapun intensitas gempa bumi mulai dari terendah 2,3 magnitudo. Sedangkan terbesarnya magnitudo 5,2 yang terjadi pada Kamis,
15 Agustus 2024, dini hari. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, gempa tersebut berjenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Ujarnya, Kamis, 15 Agustus 2024, tingginya intensitas gempa bumi pantai selatan ini berpotensi terjadi gempa megatrus Selat Sunda dan Mentawai, Siberut. Potensi ini diprediksi para ahli sebagai zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, bahkan potensi adanya ancaman gempa megatrus ini bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Terkait rilis gempa di Selat Sunda dan Mentawai Siberut tinggal menunggu waktu yang kami sampaikan sebelumnya, ini. Dikarenakan kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, tetapi bukan berarti segera akan terjadi gempa dalam waktu dekat, jelas Daryono. Daryono menyebut alasan gempa megatrus tinggal menunggu waktu karena segmen-segmen sumber gempa di sekitarnya sudah rilis gempa besar semua. Sedangkan Selat Sunda dan Mentawai Siberut hingga saat ini belum terjadi, tuturnya. Daryono mengungkapkan, untuk mengetahui kapan potensi ancaman megatrus terjadi, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan tepat dan akurat mampu memprediksi. Sejarah mencatat, gempa besar terakhir di Tunjaman Nankai terjadi pada seri gempa pantai selatan Jawa, tepatnya di antara Sukabumi dan Bayah Banten kekuatan 5,2 magnitudo pada Kamis, 15 Juni 2024, dini hari dirasakan di beberapa daerah, termasuk Sukabumi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan, hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan 5,1 skala magnitudo. Epicenter gempa bumi berlokasi di laut pada jarak 95 km arah barat daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 25 km, lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran di lempeng Eurasia. Jelasnya, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser, strike slip. Tutur Daryono, gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan truk berlalu, kata Daryono. Sementara itu, daerah Bogor dan Garut dengan skala intensitas 2 mmi, getaran dirasakan oleh beberapa orang. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang, ungkap Daryono. Daryono juga menegaskan gempa 5,2 ini juga tidak berpotensi adanya tsunami. Meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi hoaks. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut megatrust dapat memicu gempa besar di wilayah Jawa dan Sumatera. Megatrust Selat Sunda diperkirakan dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal 8,7 magnitudo dan megatrust